Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah studi Islam yang berjudul Perlindungan Kelompok Minoritas dengan dosen pengampu Dr. Syahril Ahmad. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung aja ini video presentasi dari kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya, nama Nunu Firdaus, kelas Reg E, NIM 210313352. Kenalkan, nama saya Yohana Dwi dari kelas reguler E dengan NIM 210331302. Maka nama saya Fika Palempang Gitara, kelas reguler E dengan NIM 210313052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Ilyasa dengan NIM 210313345 dari kelas reguler E. Perkenalkan, nama saya Faujan Fatham bin Alfaj, kelas Reg E dengan NIM 210313052. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Bashir dari kelas reguler E dengan NIM 210313074. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dari makalah yang kami buat adalah sesudah rezim Orde Baru yang selama 32 tahun hampir terhiasi dengan beragam pelanggaran hak asasi manusia. Rezim reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi yang di seluruh aspek kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun, alih-alih kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum dan HAM yang sudah lama diidamkan itu akan berlangsung penuh kedamaian. Yang terjadi sebaliknya, kebebasan justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi yang tak kalah serampangan dengan penguasa despotis rezim lama. Bedanya, kekerasan dan diskriminasi pada rezim ini tidak lagi dilakukan oleh penguasa negara belaka, melainkan oleh segelintir kelompok masyarakat dengan membawa identitas tertentu. Kehadiran kelompok tersebut seolah malah menghadirkan kekuasaan oligarki di tengah kekuasaan republik yang sah. Serangkaian kejadian yang getir di era reformasi belakangan ini acap kali menyerempet pada urusan-urusan yang bersinggungan dengan agama, yang menjerat eksistensi kelompok minoritas agama dan tak jarang memakan banyak korban. Berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi ini dapat disaksikan dengan maraknya peristiwa pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, dan tindak anarkisme berupa perusakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta berbagai bentuk tindakan diskriminatif dan pemaksaan dari yang kuat terhadap pihak yang tidak berdaya. Rentetan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia ini telah melahirkan pelanggaran hak asasi manusia serta meluaskan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM? Graham C. Lincoln mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda atau inferior atas dasar karakteristik tertentu. Dan Yap Thiam Hien mengatakan minoritas tidak ditentukan oleh jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas. Menurutnya, suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, di mana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan dominan grup. Di Indonesia sendiri, pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas beragama. Fakta yang dipaparkan secara institut sebagaimana disitir oleh Human Rights Watch dalam laporannya 216 kasus serangan terhadap minoritas agama, 134 peristiwa intoleransi pada 2010, 98 pelanggaran terhadap kebebasan agama, 184 intoleransi pada tahun 2011, 264 kasus pada tahun 2012. Hak dan pelindungan apa saja yang hukum berikan kepada kelompok minoritas? Kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Setara adalah prinsip utama HAM. Dalam kesetaraan, perlakuan diskriminatif tidak diberi tempat.
semua orang punya akses yang sama dalam kehidupan politik untuk memeluk agama, untuk memilih kepercayaan yang diyakini, untuk menjalankan ritual agamanya dengan tenang, untuk berbahasa, berbudaya, untuk tidak disiksa, untuk memperoleh jaminan atas rasa aman dan untuk akses hak asasi manusia keseluruhan. Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subjek pemangku hak diberikan Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 4, Pasal 2 ayat 5, dan Pasal 3. Ketua Komnas mengatakan masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Ditegaskan juga dalam dokumen klasik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau bisa disebut dengan DUHAM, yaitu Pasal 2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan yang lain, asal-usul atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun status lainnya. Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka atau wilayah-wilayah perwakilan jajahan atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan yang lainnya. Pasal 6 yaitu setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi. Pasal 2 ayat 1. Setiap negara pihak pada komponen ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam komponen ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya. Asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya. Pasal 26. Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam ini, hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain. Asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran, atau status lainnya. Baik, untuk rumusan masalah nomor 2, yaitu siapa saja kelompok minoritas ini. Ketua Tim Pelakon Khusus Hak Hak Minoritas yaitu Muhammad Nurholis menjelaskan ada 5 kelompok minoritas yang memiliki realitas penilaian kondisi HAM dan dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara. 5 kelompok minoritas ini bagi kami yaitu etnis, ras, disabilitas, agama, dan lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT atau orientasi seksual dan identitas gender. Ujar Nurholis di kantor Komnas HAM. Ia mengatakan mengapa 5 kelompok itu penting karena mereka minoritas yang membutuhkan upaya perlindungan negara. Identifikasi kelompok ini penting untuk dilakukan karena kendati konsep minoritas telah dibahas dan berkembang sejauh sebelum Perang Dunia I. Namun hingga saat ini komunitas internasional tidak kunjung menyepakati konsep minoritas. Apa minoritas? Nasib kelompok minoritas memang sudah jadi perhatian dunia. Ada perhatian khusus pada mereka. Beberapa hukum internasional yang sudah kita kenal salah satunya International Criminal Council on Political Rights atau ICPPR. Sambungnya dalam pasal 27 ICPPR kata Nurholis, di suatu negara yang terdapat minoritas terutama etnis dan agama tidak bisa dipungkiri hak-haknya. Oleh karena itu Indonesia perlu memperhatikan kelompok minoritas yang ada. Di Indonesia kami melihat ada aspek-aspek yang sudah bisa diminati oleh kelompok minoritas tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Misalnya minoritas ras dan agama termasuk Nurholis. Oleh karena itu Komnas HAM selalu mengajak semua pihak bahu membahu dengan kami memajukan penghormatan
saya akan memberikan sedikit rangkuman kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas di Indonesia, meskipun telah dilindungi, tetap saja terjadi kasus-kasus penentangan bahkan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Lalu, apa saja kasus yang pernah terjadi pada kelompok minoritas di Indonesia? Yang pertama ada kasus keluarga Slamet yang ditolak tinggal di Bantul tanggal 2 April 2019. Slamet Jumiarto bersama istri dan 2 anaknya yang ditolak mengontrak di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena beragama non-muslim berdasarkan pada aturan dusun setempat nomor 03 Pokgiat KRT PLTX 2015 bahwa pendatang non-muslim tidak diizinkan tinggal di sana. 2 kasus mahasiswa asal Papua yang mendapat diskriminasi di Surabaya tanggal 16 Agustus 2019. Kejadian berawal dari adanya dugaan perusakan bendera merah putih yang dibuang di selokan depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hingga sebanyak 43 mahasiswa dikepung, dipersekusi, serta dimaki dengan upacara rasisme dan diancam oleh oknum TNI, aparat kepolisian, Satpol PP, dan ormas setempat. 3 kasus penyerangan dalam upacara adat di Solo 8 Agustus 2020. Tindak kekerasan dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni di kediaman almarhum Segar Al-Jufri, Jalan Cempaka nomor 81, Kampung Metadoran, Pasal Kliwon, Kota Surabaya pada Sabtu 8 Agustus. Mereka menganggap bahwa Syiah bukan Islam sehingga melakukan penyerangan berupa merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga korban. Yang keempat ada kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah 28 November 2020. Pembakaran pelayanan gereja hingga berujung aksi kriminalitas terhadap 4 orang umat Kristen di gereja Bala Keselamatan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang berujung kematian. Dan yang kelima ada kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pada pendaftaran CPNS 10 Februari 2021, penyandang tunanetra Muhammad Baliki, calon guru matematika di SMA Negeri 1 Randul Batung, Kabupaten Blora, yang telah dinyatakan lolos administrasi namun tereliminasi setelahnya. Hal serupa juga terjadi pada Ade Maulana, CPNS asal Sumatera Barat, yang gagal dilantik menjadi PNS karena alasan kesehatan jasmani. Dan yang keenam ada kasus kekerasan terhadap penangkapan dalam aksi aliansi mahasiswa Papua AMP tanggal 5 Maret 2021. Penangkapan sewenang-wenangnya tindak kekerasan oleh kepolisian Polrestabes Semarang terhadap 21 mahasiswa asal Papua dalam aksi aliansi mahasiswa Papua atau AMP di depan kampus Universitas Diponegoro, Pelabuhan Semarang. Nah, dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap kaum minoritas di Indonesia. Setelah mengetahui kasus-kasus tersebut, semoga kita dapat meningkatkan sikap kepedulian terhadap perbedaan. Diskriminasi sering terjadi pada kelompok minoritas sebab kelompok mayoritas lebih memilih untuk merasa takut dan benci terhadap mereka. Munculnya prejudice dan hal itu berguna untuk mengendalikan eksistensi kelompok yang baginya terlihat aneh dan asing. Dari nilai-nilainya, mengapa kaum minoritas selalu didiskriminasikan? Menurut seorang ateis, agak terzalimi karena dia biseksual, ateis, dan keturunan Tionghoa. Orientasi seksualnya mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan menjadi komoditas politik di pemilu pada tahun 2019. Dan rasanya agak mengerikan karena masyarakat Indonesia makin homofobik, khususnya para kaum muslim. Hal ini membuat saya memiliki prejudice lebih tinggi terhadap orang-orang muslim. Apalagi kalau yang bersangkutan bukan heteroseksual
Anda tidak bisa memilih orientasi seksual, tapi bisa memilih agama. Bagaimana mungkin seorang homoseksual mengidentifikasi dirinya sebagai kaum muslim? Ada stigma menjadi ateis, otomatis dia adalah komunis. Menjadi komunis berarti anti-Islam. Soalnya mereka selalu mengaitkan dengan PKI yang pernah membunuh para petinggi kaum muslimin. Tetapi itu gak nyambung, ujar seorang ateis. Tionghoa sedari kecil dia tidak terlalu memusingkan identitasnya. Dia berpikir bahwa semua orang memiliki keturunan campuran. Dia tidak pernah mempertanyakan kenapa dia harus merayakan Imlek sembunyi-sembunyi, atau kenapa orang tuanya tidak mengizinkan dia memiliki teman etnis Indonesia asli dan atau muslim. Setelah dia dewasa, dia baru tahu bahwa etnis Tionghoa mengalami banyak kebijakan diskriminatif. Dia juga memiliki SKBRI. Walau etnis Tionghoa sudah bisa dikatakan sangat membaur, sudah bisa dikatakan kehilangan budayanya, tapi tetap dia tidak dikatakan bahwa dia membaur dan masih dianggap memiliki kesetiaan kepada Tiongkok. Apalagi karena hadis ini, menurut ujarnya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Tetapi ujarnya yang terparah adalah mentalitas kami mayoritas jadi harus dihormati. Akan tetapi ada efek domino saat posisi istimewa Islam terancam di Papua. Polemik Perda Manokwari Kota Injil. Rancangan perda awal ini bermasalah pada 2 poin. Yang pertama, soal larangan mengenakan atribut agama selain Kristen di tempat umum. Pasal 38 menyebutkan setiap orang dilarang mempergunakan busana-busana yang menunjukkan simbol keagamaan di tempat umum, tempat pendidikan, di kantoran ataupun pemerintahan. Dan hal ini membuat MUI marah. Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau mencurigai sejumlah pasal yang dinilai kurang jelas dan berpotensi mendiskriminasikan umat Islam. Paling tidak ada 4 pasal yang dianggap berpotensi mendiskriminasikan dan memicu konflik sosial. Contohnya pasal 13, pasal 14, ayat 2, pasal 15, dan pasal 17. Pasal 13 mengatur tentang aksesoris dan simbol di ruangan publik. Narau khawatir bila ada pemasangan atribut Kristen di ruang publik bisa memicu konflik. Faktanya, ini adalah efek domino dari normalisasi pada kasus-kasus sebelumnya. Prinsip keadilan hukum. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenang-wenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum pada berlakunya dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang. Hal ini dikenal juga dengan istilah Fat Justa et Pariat Mundus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau penegakan hukum. Seperti yang diterangkan oleh teman saya di bagian undang-undang, perlindungan terhadap kaum minoritas berkaitan sekali dengan prinsip keadilan hukum karena harapan yang harus dipenuhi dalam menegakkan hukum. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis serta nilai dasar
kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridisme harus diterapkan secara seimbang dalam menegakkan hukum. Hal menarik yang perlu dicermati apabila terdapat dua unsur yang saling tarik-menarik antara keadilan dan kepastian hukum. Roslan Saleh mengatakan dan mengemukakan keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memahami tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinan aspeknya keadilan yang terdesak. Kesempurnaan peraturan hukum ini dalam praktek dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya. Kesimpulan yang pertama, dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu pemangku hak yang lain. Namun karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga yang tersubordinasi, maka dibutuhkan hak khusus mengangkat martabat mereka yang khusus bukanlah hak istimewa. Tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri, dan tradisi khas. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam kerangka prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Hak khusus seperti penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dicukupkan sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan, kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi ini. Kami berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kami dan teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.